Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita pada kesempatan ini berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya sedikit akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengucapkan ijab kabul itu dengan tenang, dengan lancar, dengan istilahnya tidak nervous, sehingga ijab kabul itu bisa dilakukan dengan cara yang baik. Teman-teman sekalian, video ini saya buat sebenarnya adalah berawal dari banyaknya calon pengantin itu yang menanyakan tentang beberapa hal. Paling tidak yang bisa saya cover itu ada 5 hal yang membuat teman-teman sekalian itu merasa dihantui dengan 5 hal ini, sehingga ketika melakukan ijab kabul itu ya nervous, grogi, tidak tenang ya, sehingga ketika mereka melakukan ijab kabul ya sering terjadi kesalahan-kesalahan. 5 hal ini tentu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman yang benar terkait dengan ucapan ijab kabul itu, sehingga ketika teman-teman melaksanakan ijab kabul pernikahan ya tidak grogi, ya dilakukan dengan cara tenang, tidak nervous, sehingga apa yang harus dilakukan dalam ijab kabul itu diucapkan dengan atau dilakukan dengan secara baik. Apa kira-kira teman-teman yang sering ditanyakan oleh calon pengantin itu yang membuat mereka nervous itu? Pertama, seringkali calon pengantin itu memahami bahwa ijab kabul itu harus satu napas. Ini seringkali mereka bertanya, Pak, apakah ijab kabul itu harus satu napas gitu. Mungkin juga pemahaman ini masih banyak berkembang juga di masyarakat. Sebenarnya teman-teman, ijab kabul itu tidak harus dilakukan dengan cara satu napas. Nah, ini pemahaman seperti ini ya kurang tepat juga teman-teman. Bagaimana kalau seandainya yang melakukan ijab kabul itu dalam keadaan punya sakit asma atau katakanlah asam lambungnya sedang naik, maka ya, orang-orang yang asam lambungnya bermasalah itu seringkali napasnya pendek gitu. Nah, kalau seandainya ijab kabul itu dilakukan dengan harus satu napas, maka ini ya problem bagi mereka. Jadi saya katakan bahwa ijab kabul itu sebenarnya tidak harus satu napas. Yang penting antara ijab dan kabul itu adanya ketersambungan, ya. Tidak ada kalimat atau katakanlah sesuatu yang kira-kira atau kita anggap menghalangi adanya ijab kabul itu. Jadi tidak harus satu napas teman-teman. Dan jangan khawatir teman-teman kalau seandainya melakukan atau mengucapkan ijab kabul itu, baik ijabnya maupun kabulnya, ya ijab itu yang diucapkan oleh wali, kabul adalah ucapan yang diucapkan oleh calon pengantin pria. Nah, ini jadi persoalan seringkali, padahal tidaklah teman-teman. Jadi tidak harus satu napas, melakukan juga nafas ya atau tanafus boleh, nggak bermasalah. Mengambil napas atau mencuri napas itu nggak apa-apa ya. Jadi jangan dipahami bahwa ijab kabul itu harus dalam satu nafas. Yang kedua, ada juga pemahaman dari teman-teman calon pengantin itu bahwa ijab kabul itu tidak boleh ada jeda teman-teman. Nah, ini juga yang sering menghantui mereka, bahwa mereka berkeyakinan bahwa ijab kabul itu tidak boleh jeda. Jadi betul-betul harus nyambung. Jadi begitu
ya, saya nikahkan anak atau putri saya namanya Anu ya dengan engkau, dengan mas kawir bla 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 bla, langsung saya terima nih. Enggak juga lah teman-teman. Ya bolehlah ada jeda, masa tidak boleh ada jeda ya. Walaupun ya boleh ada jeda itu, tapi jeda yang dimaksudkan di sini adalah jeda yang masih dalam toleransi wajar dalam sebuah sistem komunikasi. Boleh itu. Jadi kalau jedanya ngelamun kemana-mana ya dalam waktu atau durasi yang tidak wajar, ya kemudian calon pengantin prianya mengatakan baru saya terima, ya mungkin itu dianggap tidak sah. Tapi kalau jeda itu kemungkinan juga ya ada grogi, ada nervous, ya masalahnya sesuatu yang baru dilakukan pertama kali itu wajar lah kalau masih ada gemeter sedikit, ya nggak apa-apa. Jadi ketika ada jeda itu ya boleh-boleh saja selama jedanya itu masih kita anggap sebagai sebuah kewajaran dalam berkomunikasi. Jadi tidak ada masalah teman-teman. Jangan khawatir kalau seandainya kalian atau teman-teman itu melakukan ijab kabul, ya tidak terlalu langsung tunai langsung saya terima nikahnya, enggak juga lah. Ya pelan-pelan saja, ada jeda sedikit, ya selama itu dalam toleransi yang wajar, ya masih diterima dalam sebuah komunikasi atau pembicaraan, ya saya kira nggak ada masalah teman-teman. Jadi jangan dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus dan strict. Itu kira-kira teman-teman. Yang ketiga, masalah yang sering menghantui teman-teman calon pengantin itu ada sebuah pemahaman juga bahwa ijab kabul berulang-ulang itu mengakibatkan keluarganya tidak sakinah. Nah, ini juga sering dipertanyakan oleh teman-teman yang melakukan yang mendaftarkan pernikahannya di KUA itu. Selama ijab kabul itu dianggap masih belum sempurna, ya kita ulang lagi sampai sempurna. Ya tentu kesempurnaan itu ya benar kalimatnya, ya terus juga ketersambungannya dianggap kita wajar, ya, sehingga antara ijab dan kabul itu tidak ada sesuatu halangan yang dianggap akan membatalkan ijab kabul. Ya teman-teman, ya jadi berulang-ulang ya silahkan saja, mau berapa kali juga unlimited itu sampai ijab kabul itu kita anggap bagus dan sempurna, ya, baik kalimatnya maupun substansi dari ijab kabulnya juga memenuhi syarat. Jadi berulang-ulang itu silahkan saja teman-teman, jangan dianggap sesuatu yang aib, ya apalagi ya kita punya kepercayaan bahwa ijab kabul berulang-ulang itu ya kita anggap akibatnya keluarganya tidak sakinah lah, banyak masalah lah gitu. Ini mungkin juga di masyarakat masih ada yang punya pemahaman seperti ini, karena dibuktikan dengan banyaknya teman-teman yang mau menikah itu yang mempertanyakan itu. Itu pemahaman yang tidak tepat mungkin yang masih ada di masyarakat, sehingga dapat menghantui teman-teman yang melakukan ijab kabul itu, sehingga ya tidak tenang, grogi, nervous dan lain sebagainya. Jangan sampai melanggar pemahaman yang seperti ini, ya. Jangan sampai melanggar pemahaman yang mereka yakini ini. Ya, padahal keyakinan seperti itu juga saya kira tidak tepat lah teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga pemahaman dari teman-teman ya calon pengantin itu bahwa ijab kabul yang berulang-ulang itu juga ya mengakibatkan pernikahannya tidak sempurna, tidak afdol katanya begitu. Ya sekali lagi saya katakan bahwa ijab kabul pernikahan itu ya berapa kali pun kita ulang itu tidak ada masalah. Jadi tidak mengurangi kesempurnaan dari sebuah ijab kabul pernikahan. Sampai ijab kabul itu kita nyatakan dan kita nilai yang sahih, yang sareh gitu. Yang
dalam adat komunikasi kita sebagai sesuatu ijab kabul yang pas, yang wajar gitu. Tidak melanggar norma-norma komunikasi dan juga tidak melanggar dari substansi ijab kabul pernikahan itu sendiri. Jadi tidak ada masalah itu. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ijab kabul pernikahan yang berulang-ulang itu jangan dianggap pernikahannya tidak sempurna, teman-teman. Sama saja. Ya, mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali. Ya, itu tidak ada bahwa yang sekali atau yang 2 kali itu lebih bagus dari yang 3 kali melakukan ijab kabul. Tidak ada dalam syariat kita. Yang penting bagaimana ya ketika kita melakukan ijab kabul itu ya sampai kita nyatakan sah, ya sahih dan sareh ya kalimatnya. Poin yang kelima juga sering juga ditanyakan, bahkan ada calon pengantin itu ngotot, ya. Apa itu? Yang kelima itu, teman-teman. Ya, yang kelima itu adalah masih ada yang mempercayai bahwa kalimat ijab kabul itu harus dalam berbahasa Arab. Ya. Ada calon pengantin itu yang ngotot, ijab kabulnya harus memakai bahasa Arab. Ya, ya kita sih nggak ada masalah. Ya, selama mereka memahami, ya, walinya memahami, sakinya memahami, ya, calon pengantinnya memahami, ya silakan saja. Bahasa apapun itu sah-sah saja. Jadi tidak ada kewajiban atau keharusan bahwa ijab kabul pernikahan itu harus berbahasa Arab. Ya, tidak ada yang berpendapat juga bahwa berbahasa Arab itu lebih afdol ketimbang berbahasa Indonesia dalam melakukan ijab kabul. Itu sama saja, teman-teman. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa ya pernikahan itu harus berbahasa A, berbahasa B, berbahasa C. Tidaklah. Boleh kita lakukan selama ya yang hadir di situ ya calon pengantinnya, ya walinya, ya saksinya, ya penghulunya harus memahami itulah gitu. Ya, sehingga ya, segala sesuatunya ketika melakukan ijab kabul itu ya kita nyatakan sah sesuai dengan syariat Allah, baik kalimatnya dan juga substansi ucapan ijab kabul itu sendiri, teman-teman. Ya, itu kira-kira, teman-teman, yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ingatkan bahwa ijab kabul itu sesungguhnya adalah sesuatu yang mudah, teman-teman. Jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Bahkan ya dalam literatur fikih munakahat itu ya kita qabul atau ya kita terima sebagai calon pengantin mengucapkan saya terima saja sudah sah itu. Ya. Jadi katakanlah kata walinya, saya nikahkan putriku ya Fatimah ya kepada engkau dengan mas kawin bla bla bla, saya terima. Itu sudah cukup sebenarnya. Ya, terkadang di masyarakat ini memang masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang ya terkesan ya membuat teman-teman yang melaksanakan atau melakukan ijab kabul itu menjadi nervous, ya menjadi grogi. Ya, bagaimana kalau seandainya saya tidak memenuhi syarat? Ya, bagaimana harus saya begini begitu? Nah, ini memang luar biasa ya kepercayaan-kepercayaan di masyarakat itu. Jadi sekali lagi ya, jadi jangan nervous, jangan grogi, tenang saja teman-teman ya, baik ijabnya maupun kabulnya mari kita ucapkan dengan cara yang rileks ya, tidak grogi ya, dan juga dikabul atau dijawab dengan begitu juga tenang ya, kita wajar-wajar sajalah. Ya, dalam melakukan ijab kabul itu adalah sebuah komunikasi yang wajar, enak dilihat ya, nilai juga oleh hadirin yang menyaksikan juga enak-enak ya. Jangan sampai terburu-buru saya terima nikahnya. Ya ada juga yang kayak begitu, teman-teman. Ya seperti itu, karena ya merasa dihantui dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini berkembang mungkin di masyarakat. Itu saja, teman-teman. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe ya, di share ya, mudah-mudahan sekali lagi
kita dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.